Sore itu, sinar matahari yang lembut menyinari ruang tamu rumah Fadli. Dia duduk di meja belajar, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan. Suara detak jam di dinding menjadi satu-satunya pengisi keheningan, sementara pikirannya melayang jauh dari pelajaran yang sedang dipelajarinya. Fadli adalah seorang pemuda berusia 20 tahun, cerdas dan penuh ambisi, tetapi saat ini, pikirannya teralihkan oleh sosok yang lebih menarik perhatian, ibu tirinya, Bu Rahayu. Bu Rahayu adalah wanita berusia 40 tahun yang anggun. Dengan rambut hitam panjang yang tergerai dan mata yang penuh kelembutan, dia selalu mampu menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Fadli seringkali merasa terpesona oleh kehadirannya, tetapi dia juga merasakan beban moral yang berat. Hubungan mereka adalah hubungan keluarga, dan Fadli tahu bahwa perasaannya tidak seharusnya ada. Namun, ketertarikan itu sulit untuk diabaikan. Saat Fadli terbenam dalam pikirannya, pintu ruang tamu terbuka, dan Bu Rahayu masuk dengan senyuman hangat di wajahnya. Dia membawa nampan berisi minuman dan camilan. "Fadli, kamu sudah belajar seharian. Ayo, istirahat sejenak," katanya lembut, suaranya seperti melodi yang menenangkan. Fadli menatapnya, terpesona oleh keanggunan dan perhatian yang ditunjukkan Bu Rahayu. "Terima kasih, Bu. Tapi saya masih punya banyak yang harus dipelajari," jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya dia melihatnya. Bu Rahayu meletakkan nampan di meja dan duduk di sebelah Fadli. "Kamu tidak bisa terus-menerus belajar. Kadang-kadang, kamu perlu memberi diri kamu waktu untuk bersantai," ujarnya sambil menyajikan segelas jus jeruk. "Ini segar dan sehat. Cobalah." Fadli mengambil gelas itu, merasakan sentuhan lembut tangan Bu Rahayu saat mereka bersentuhan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. "Baiklah, Bu. Saya akan mencoba," katanya, sambil meneguk jus yang terasa manis dan segar. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, menikmati suasana yang hangat. Fadli mencuri pandang ke arah Bu Rahayu, yang sedang menatap layar ponselnya. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka, sebuah ketegangan yang tidak terucapkan. Fadli tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Rahayu lebih dari sekadar rasa hormat seorang anak kepada ibu tirinya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya merasa hidup. "Fadli," Bu Rahayu memecah keheningan, "apa kamu sudah memikirkan tentang masa depanmu? Apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus kuliah?" Pertanyaan itu membuat Fadli terkejut. Dia tidak pernah membahas masa depannya dengan Bu Rahayu sebelumnya. "Saya ingin menjadi seorang arsitek, Bu. Saya suka merancang bangunan dan menciptakan sesuatu yang indah," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang. Bu Rahayu tersenyum, matanya berbinar. "Itu pilihan yang bagus. Arsitektur adalah seni yang luar biasa. Kamu memiliki bakat yang besar, Fadli. Saya yakin kamu akan berhasil." Fadli merasa bangga mendengar pujian itu. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas. Dia tidak ingin Bu Rahayu melihatnya sebagai lebih dari sekadar anak tirinya. Dia ingin menjaga hubungan ini, tetapi perasaannya semakin sulit untuk dikendalikan. Setelah beberapa saat berbincang, Bu Rahayu berdiri dan mulai merapikan meja. "Kamu harus belajar lebih baik, Fadli. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Hidup ini lebih dari sekadar belajar," katanya sambil tersenyum. Fadli mengangguk, tetapi pikirannya masih melayang. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, sebuah ketertarikan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat Bu Rahayu berbalik untuk mengambil piring, Fadli tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan sosoknya. Dia mengenakan blus sederhana yang menonjolkan lekuk tubuhnya,
dan Fadli merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ketika Bu Rahayu kembali duduk di sampingnya, suasana menjadi semakin tegang. Fadli merasakan kehadirannya lebih dekat, dan aroma parfum yang lembut membuatnya semakin terpesona. "Fadli, apakah kamu pernah berpikir tentang cinta?" tanya Bu Rahayu, tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Fadli terkejut. "Cinta? Maksud Bu Rahayu?" tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa gugupnya. "Ya, cinta. Apakah kamu sudah memiliki seseorang yang spesial dalam hidupmu?" Bu Rahayu menatapnya dengan serius, tetapi ada kilau misterius di matanya. Fadli merasa darahnya mengalir ke wajahnya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur. "Belum, Bu. Saya masih fokus pada studi saya," jawabnya, meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa ada seseorang yang selalu ada di pikirannya, Bu Rahayu sendiri. Bu Rahayu tersenyum, tetapi ada keraguan di wajahnya. "Kamu masih muda, Fadli. Cinta bisa datang kapan saja. Jangan terburu-buru, tetapi juga jangan menutup diri," katanya, seolah-olah dia berbicara dari pengalaman. Fadli merasa terjebak dalam kata-kata Bu Rahayu. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi dia tahu bahwa itu adalah langkah yang berbahaya. Dia tidak ingin merusak hubungan mereka, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Saat sore beranjak malam, Fadli dan Bu Rahayu terus berbincang, tetapi suasana di antara mereka semakin tegang. Fadli merasa ada sesuatu yang tidak terucapkan, sebuah ketegangan yang mengikat mereka berdua. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Rahayu tidak akan hilang, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Ketika Bu Rahayu akhirnya pamit untuk pergi ke dapur, Fadli menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan Fadli merasa bahwa ini baru saja awal dari sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, Fadli tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar di sekitar pertemuan sore dengan Bu Rahayu. Setiap senyuman, setiap tatapan, dan setiap kata yang diucapkan seolah terukir dalam ingatannya. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan, tetapi semakin mendalam. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka membuatnya merasa hidup, tetapi juga penuh dengan keraguan dan ketakutan. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Fadli memutuskan untuk beranjak dari tempat tidurnya. Dia merasa gelisah dan butuh sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Dia berjalan menuju ruang keluarga, berharap bisa menemukan ketenangan di tengah kesunyian malam. Saat Fadli memasuki ruang keluarga, dia melihat Bu Rahayu sudah duduk di sofa, menonton film. Cahaya dari layar televisi menerangi wajahnya, membuatnya terlihat semakin anggun. Fadli merasa jantungnya berdegup kencang saat melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. "Bu, apa kamu masih terjaga?" tanya Fadli, berusaha untuk terdengar santai. Bu Rahayu menoleh dan tersenyum. "Iya, Fadli. Aku sedang menonton film. Mau bergabung?" tawarnya, menggerakkan tangan untuk mengundangnya duduk di sampingnya. Fadli merasa senang dan sekaligus gugup. Dia duduk di sebelah Bu Rahayu, merasakan kehangatan tubuhnya yang dekat. "Film apa ini?" tanyanya, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin membara. "Ini film romantis. Ceritanya tentang dua orang yang saling jatuh cinta meskipun banyak rintangan," jawab Bu Rahayu, matanya kembali tertuju pada layar. Fadli menonton film itu, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari Bu Rahayu. Dia mencuri pandang ke arahnya, memperhatikan ekspresi wajahnya saat menonton. Ada sesuatu yang menawan dalam cara Bu Rahayu terlibat dalam cerita, seolah-olah dia merasakan setiap emosi yang ditampilkan.
Ketika film mencapai momen romantis, suasana di antara mereka menjadi semakin tegang. Fadli merasakan dorongan untuk mendekat, tetapi dia juga merasa ragu. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk ditahan. Fadli, Bu Rahayu memecah keheningan, apa kamu percaya pada cinta sejati? Pertanyaan itu membuat Fadli terkejut. Dia menatap Bu Rahayu, melihat ketulusan di matanya. Saya rasa cinta sejati itu ada, Bu. Tapi kadang-kadang, sulit untuk menemukannya, jawabnya, berusaha untuk jujur. Bu Rahayu mengangguk, seolah-olah merenungkan kata-katanya. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa kita sudah jatuh cinta sampai kita merasakannya, katanya, suaranya lembut dan penuh makna. Fadli merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dia hanya bisa menatap Bu Rahayu, merasakan ketegangan yang semakin mendalam di antara mereka. Ketika film berlanjut, Fadli merasakan dorongan untuk mengambil risiko. Dia perlahan-lahan menggeser posisinya, mendekatkan tubuhnya ke Bu Rahayu. Dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya, aroma parfum yang lembut semakin mengisi udara di sekitar mereka. Bu Rahayu tidak menghindar. Dia tetap duduk di samping Fadli, tetapi Fadli bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Fadli, kamu tahu bahwa kita harus berhati-hati, kan? Bu Rahayu tiba-tiba berkata, suaranya sedikit bergetar. Fadli menatapnya, merasakan campuran rasa takut dan harapan. Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, jawabnya, suaranya hampir berbisik. Bu Rahayu menoleh, matanya bertemu dengan mata Fadli. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua, terjebak dalam momen yang penuh ketegangan. Fadli merasa dorongan untuk menyentuhnya semakin kuat, tetapi dia juga tahu bahwa itu adalah langkah yang berbahaya. Fadli, kita tidak bisa seperti ini, Bu Rahayu berkata, tetapi suaranya tidak terdengar meyakinkan. Dia tampak bingung, seolah-olah terjebak dalam perasaannya sendiri. Fadli merasakan hatinya berdebar. Tapi Bu, saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Saya tidak bisa mengabaikannya, katanya, berusaha untuk jujur. Bu Rahayu menatapnya, dan Fadli bisa melihat keraguan di wajahnya. Kita harus menjaga batasan, Fadli. Ini tidak mudah, ujarnya, tetapi suaranya mulai melembut. Fadli merasa dorongan untuk mendekat semakin kuat. Dia meraih tangan Bu Rahayu, menggenggamnya dengan lembut. Saya tidak ingin kehilangan momen ini, Bu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang perasaan kita, katanya, suaranya penuh harapan. Bu Rahayu terdiam, matanya terfokus pada tangan mereka yang saling menggenggam. Fadli bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi dia juga merasakan kehangatan dari sentuhan mereka. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Fadli, ini berisiko, Bu Rahayu akhirnya berkata, tetapi suaranya tidak lagi tegas. Dia tampak ragu, seolah-olah terjebak dalam dilema antara perasaannya dan tanggung jawabnya. Fadli tidak ingin menunggu lebih lama. Dia perlahan-lahan mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Rahayu, merasakan napasnya yang hangat. Saya tidak ingin kita menyesal karena tidak mengambil kesempatan ini, katanya, suaranya hampir berbisik. Dalam momen itu, Fadli merasakan dunia di sekitar mereka menghilang. Dia hanya bisa fokus pada Bu Rahayu, pada keindahan dan ketegangan yang mengikat mereka. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang berbahaya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Bu Rahayu menutup matanya, dan Fadli merasakan dorongan untuk mencium bibirnya. Dia mendekat, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat.
Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Bu Rahayu membuka matanya dan menarik diri. "Fadli, kita tidak bisa," katanya, suaranya penuh penyesalan. "Ini tidak benar." Fadli merasa hatinya hancur, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghormati keputusan Bu Rahayu. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini," jawabnya, suaranya penuh kesedihan. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang masih mengikat mereka. Fadli tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dan dia merasa bahwa ini baru saja awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ketika film berakhir, Fadli dan Bu Rahayu tetap duduk di sofa, terjebak dalam pikiran masing-masing. Fadli merasa bingung dan kehilangan, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada perasaannya. Dia harus menemukan cara untuk mengatasi ketegangan ini, untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Malam itu, setelah film berakhir, suasana di ruang keluarga terasa berat. Fadli dan Bu Rahayu duduk dalam keheningan, masing-masing terjebak dalam pikiran dan perasaan mereka sendiri. Fadli merasa hatinya berdebar, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dia tahu bahwa ketertarikan di antara mereka tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga merasakan beban moral yang berat. Setelah beberapa saat, Bu Rahayu berdiri dan merapikan sofa. "Fadli, aku rasa kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi tadi malam," katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Fadli mengangguk, merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. "Ya, Bu. Saya setuju. Kita perlu membicarakannya," jawabnya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Mereka berdua duduk kembali, tetapi kali ini, jarak di antara mereka terasa lebih jauh. Fadli menatap Bu Rahayu, melihat keraguan di wajahnya. "Bu, saya tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini," katanya, suaranya penuh harapan. Bu Rahayu menghela napas, matanya menatap jauh keluar jendela. "Fadli, ini sangat rumit. Kita memiliki hubungan yang berbeda. Aku adalah ibumu, dan kamu adalah anakku. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh," ujarnya, suaranya penuh penyesalan. Fadli merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Tapi Bu, saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita." "Saya tidak bisa mengabaikannya," jawabnya, berusaha untuk meyakinkan Bu Rahayu. "Perasaan itu bisa membingungkan, Fadli. Terkadang, kita merasa tertarik pada orang yang tidak seharusnya kita cintai. Itu adalah bagian dari kehidupan," Bu Rahayu menjelaskan, tetapi suaranya mulai bergetar. Fadli merasakan dorongan untuk mendekat, tetapi dia tahu bahwa dia harus menghormati batasan yang ada. "Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang perasaan kita," katanya, suaranya penuh kerinduan. Bu Rahayu menatapnya, dan Fadli bisa melihat keraguan di matanya. "Fadli, kita harus menjaga batasan. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga kita, tentang apa yang akan terjadi jika kita melanggar batasan ini," ujarnya, suaranya penuh ketegangan. Fadli merasa bingung. Dia tahu bahwa Bu Rahayu benar, tetapi perasaannya semakin sulit untuk ditahan. "Tapi Bu, saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saya merasa terjebak antara apa yang saya inginkan dan apa yang seharusnya saya lakukan," jawabnya, suaranya penuh emosi. Bu Rahayu menghela napas, tampak berjuang dengan perasaannya sendiri. "Fadli, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berpikir jernih.
Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Fadli merasa hatinya bergetar. Tapi Bu, saya tidak ingin menyesal. Saya tidak ingin kita melewatkan kesempatan ini hanya karena rasa takut, katanya, berusaha untuk meyakinkan Bu Rahayu. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengikat mereka. Fadli tahu bahwa ini adalah momen penting, dan dia harus mengambil langkah berani. Bu, saya ingin kita jujur satu sama lain. Jika kita merasa ada sesuatu yang lebih, kita harus membicarakannya, ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Bu Rahayu menatapnya, dan Fadli bisa melihat air mata di sudut matanya. Fadli, aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku tidak ingin kita terjebak dalam situasi yang sulit, katanya, suaranya bergetar. Fadli merasakan hatinya hancur. Saya tidak ingin kita terjebak dalam kebohongan. Saya ingin kita bisa saling memahami, meskipun itu sulit, jawabnya, suaranya penuh harapan. Bu Rahayu mengangguk, tetapi ada keraguan di wajahnya. Kita harus berpikir tentang konsekuensi dari tindakan kita. Kita tidak bisa hanya mengikuti perasaan kita tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Fadli merasa bingung. Dia tahu bahwa Bu Rahayu benar, tetapi dia juga merasa bahwa perasaannya tidak bisa diabaikan. Tapi Bu, saya tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Saya ingin tahu apakah kita bisa memiliki sesuatu yang lebih, katanya, suaranya penuh kerinduan. Bu Rahayu terdiam, matanya menatap jauh keluar jendela. Fadli bisa merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa ini adalah momen penting. Fadli, aku tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Kita harus berpikir jernih dan mempertimbangkan semua kemungkinan, ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Fadli merasa hatinya berdebar. Saya mengerti, Bu. Tapi saya tidak ingin kita kehilangan kesempatan ini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang perasaan kita, katanya, suaranya penuh harapan. Bu Rahayu menatapnya, dan Fadli bisa melihat keraguan di wajahnya. Kita harus menjaga batasan, Fadli. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga kita, tentang apa yang akan terjadi jika kita melanggar batasan ini, ujarnya, suaranya penuh ketegangan. Fadli merasa bingung. Dia tahu bahwa Bu Rahayu benar, tetapi perasaannya semakin sulit untuk ditahan. Tapi Bu, saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saya merasa terjebak antara apa yang saya inginkan dan apa yang seharusnya saya lakukan, jawabnya, suaranya penuh emosi. Bu Rahayu menghela napas, tampak berjuang dengan perasaannya sendiri. Fadli, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berpikir jernih. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini menguasai kita, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Fadli merasa hatinya bergetar. Tapi Bu, saya tidak ingin menyesal. Saya tidak ingin kita melewatkan kesempatan ini hanya karena rasa takut, katanya, berusaha untuk meyakinkan Bu Rahayu. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengikat mereka. Fadli tahu bahwa ini adalah momen penting, dan dia harus mengambil langkah berani. Bu, saya ingin kita jujur satu sama lain. Jika kita merasa ada sesuatu yang lebih, kita harus membicarakannya, ujarnya, suaranya penuh keyakinan. Bu Rahayu menatapnya, dan Fadli bisa melihat air mata di sudut matanya. Fadli, aku tidak ingin menyakiti kamu. Aku tidak ingin kita terjebak dalam situasi yang sulit, katanya, suaranya bergetar. Fadli merasakan hatinya hancur. Saya tidak ingin kita terjebak dalam kebohongan. Saya ingin kita bisa saling memahami, meskipun itu sulit, jawabnya,
suaranya penuh harapan. Akhirnya, Bu Rahayu mengangguk, dan Fadli bisa merasakan ketegangan di antara mereka mulai mereda. Baiklah, Fadli. Mari kita bicarakan ini dengan jujur. Kita harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini tanpa merusak hubungan kita, ujarnya, suaranya lembut tetapi tegas. Fadli merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Saya ingin kita bisa saling mendukung, Bu. Kita bisa menemukan cara untuk menjalani perasaan ini tanpa melanggar batasan, katanya, suaranya penuh harapan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang masih ada tetapi juga ada harapan baru. Fadli tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia merasa bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Ketika malam semakin larut, Fadli dan Bu Rahayu berjanji untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi terbuka. Mereka tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa menemukan cara untuk menghadapinya tanpa merusak hubungan yang telah terjalin. Dengan harapan baru, Fadli merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dia yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama.